Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat lagi ya? Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shara ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mangkana Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di siang hari penuh dengan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, menegakkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Bapak pengurus Masjid Baitul Salam, penasehat pengurus masjid ada 2, penasehat di bidang umum terkait dengan pembangunan bidang riayah, kemudian penasehat di bidang agama yang kita hormati. Kemudian ketua pengurus dan jajarannya yang kita hormati, seterusnya Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang kita muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, remaja, pemuda, dan anak-anak yang kita sayangi. Sesungguhnya di dalam hidup ini tiadalah kata yang wajar dan pantas kita ucapkan selain dari rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, secara pribadi dan tentunya mengajak Bapak dan Ibu semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang pertama, alhamdulillah Allah telah kabulkan doa kita. Allah telah ijabahkan doa kita. Sejak Rajab, baik secara pribadi, perseorangan maupun secara berjamaah di masjid kita oleh imam dipimpin
memimpin doa. Ya Allah, berilah keberkahan kepadaku, kepada kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukan aku atau kami dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, kita sekarang tengah berada dalam bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah berarti Allah telah kabulkan doa kita. Oleh karena itu, karena Allah sayang kepada kita, telah mengabulkan doa dan permintaan kita, tentunya kita berniat, kita optimis, kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita Bapak dan Ibu. Yang belum tentu, tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Optimis boleh saja kita, bercita-cita, berangan-angan boleh saja kita, berdoa boleh, tapi Allahu alam bisawab, nantinya apakah Allah kabulkan atau tidak. Dan ini terlihat dari beberapa orang jamaah kita yang telah mendahului kita. Baru-baru ini seorang ulama besar Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Haji Raples ya, yang telah berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa hari menjelang masuk bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, ini syukur yang amat mendalam yang mesti kita wujudkan, mesti kita implementasikan, mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini, utamanya di bulan suci Ramadan tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, secara pribadi Amut terima kasih banyak, alhamdulillah ini bersyukur pada Allah dapat bersilaturahmi pada Bapak dan Ibu, karena yo tugas di Pasaman Barat lai pas leaman sajonya. Tapi kalau ndak pas mungkin ndak aman dan ndak bersubuh kalau ndak pas. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Nah, baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan materi yang disampaikan oleh pengurus kepada kita semua, Bapak dan Ibu, pertama terkait dengan kepengurusan ini, bahwa kami disampaikan sebagai salah seorang penasehat yang awalnya seksi bidang takmir. Ada pelajaran yang mau kita ambil di sini, bahwa kita sudah mulai memberi kesempatan kepada generasi penerus kita. Ini Pak Prof, Ketua Masjid kita ini beserta jajarannya, Pak Sekretaris Bendahara, ini sangat arif menyikapi sudah saatnya kita memberi peluang, memberi kesempatan kepada generasi muda kita, dan ini sudah kita mulai. Bahwa yang menjadi khatib banyak yang muda-muda, yang menjadi penceramah, termasuk juga kader imam di masjid kita ini. Nah, ada Pandu, ada Ustaz Wedi, dan imam tahun ini berapa orang Pak Prof? 6 ya. 6 orang ini anak-anak muda yang Kori Sadonyo. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebentar ini yang tampil sebentar ini adalah mubalighah masa depan. Mubalighah masa depan. Artinya ustazah yang kita harapkan ke depannya menjadi seorang mubaligh, menjadi seorang penceramah. Kan agak susah sekarang mencari penceramah ibu-ibu. Yang sebetulnya kajian-kajian keagamaan ini juga banyak sebetulnya yang terkait dengan ibu-ibu. Inilah sekilas yang perlu kami sampaikan.
Yang kedua, kami ingin sampaikan apresiasi terhadap pengurus dan jamaah dan warga kita semua ini. Alhamdulillah, masjid kita ini alhamdulillah sudah megah ini. Yang barangkali kita lihat sejarahnya luar biasa ini, dari nol dulu masjid kita ini. Ini kita nikmati masjid yang megah. Dan beberapa saat lagi nanti mungkin kita sudah punya plafon. Dan orang bertanya, Bapak dan Ibu, Masjid Baitus Salam itu tidak berhentinya membangun ya Ustadz, ya Pak Ketua MUI, Ustadz Zainal. Dari mana sumber dananya? Ini yang ditanya orang. Kemudian yang kedua, pertanyaan orang, rupanya sesekali orang datang ke masjid kita ini, pembangunan fisik dan pembangunan takmirnya berbanding lurus. Masjid kita bukan hanya saja megah, tapi juga jamaahnya rame, cukup rame. Bapak dan Ibu, subuh alhamdulillah 3-4 saat, ibu-ibu juga. Oleh karena itu kami himbau, kami ajak kepada kita semua, karena ini masjid kita bangun secara bersama-sama, swadaya masyarakat dan donatur-donatur kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita ini selain daripada kita. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak sempat 5 waktu ke masjid kita ini, tentunya paling kurang Isya, mungkin subuh. Nah, utamanya kepada anak-anak generasi muda, anak-anak kami, mari kita memanfaatkan masjid kita ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mempersiapkan para pemuda-pemudi yang akan meneruskan kami-kami yang sudah tua ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, oleh Imam Al-Ghazali, puasa ini dibaginya menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat orang awam, orang kebanyakan, orang umum. Siapakah yang berpuasa yang seperti ini? Adalah orang yang melaksanakan, yang berpuasa sudah sesuai dengan rukunnya. Pertama, rukun puasa itu berniat. Yang kedua, menahan lapar dan haus, serta yang membatalkan puasa. Itu sudah tuh, dan dilaksanakannya itu. Alhamdulillah, ini baru tingkat pertama, puasa awam. Ambo kita sadonyo agaknya ndak bisa mengukur puasa sianu itu tingkat mana. Yang tahu adalah kita sorang-sorang, kita pribadi masuk golongan ma'awa. Apakah yang pertama aku tadi? Baru niat, kemudian menahan lapar dan minum serta membatalkan puasa. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah puasanya orang khusus. Orang khusus. Bapak dan Ibu, puasa orang khusus ini adalah puasanya orang-orang yang di samping dia berniat puasa, juga menahan lapar dan minum atau makan dan minum, juga dia menambahkan dengan amal-amal ibadah yang lainnya, atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bapak dan Ibu, yang ketiga, tingkat yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah puasanya khusus bil khusus. Bapak dan Ibu, orang ini pada tingkatan ini, pada level ini adalah orang-orang yang punya ilmu dia tentang ibadahnya, puasa ini khususnya. Lalu di samping dia berniat menahan makan, menahan minum atau lapar dan haus serta segala yang membatalkan puasa, tapi dia menambah dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Untuk mendapatkan peringkat ini atau pada posisi peringkat 1, 2, dan 3 ini,
dalam puasa dikenal dengan ada namanya sahur, ada namanya berbuka. Nah, tentu kita mau kualitas puasa kita mau meningkat puasa kita ini menjadi level yang ketiga. Kalau target kita pada level yang ketiga, insya Allah minimal level kedua atau tingkatan kedua dapat kita insya Allah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan sahur dulu Bapak dan Ibu. Sahur ini dasarnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi, bersahurlah kamu seperti yang aku contohkan. Jadi Bapak dan Ibu, sahur ini dasarnya adalah sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi bersahur, Bapak dan Ibu? Sebelum kita masuk bagaimana cara Nabi bersahur, maka niat ini sangat memegang peran penting untuk ibadah puasa kita. Bahkan menentukan sah atau tidak sahnya puasa kita tergantung dengan niat. Oleh Imam Maliki kita baca boleh berniat itu untuk 1 bulan. Di awal puasa kemarin, bahkan mungkin tidak terlambat kita berniat sengaja ambo puasa 1 bulan kok Ramadan tahun ini karena Allah. Khawatirnya nanti lupa berniat setiap malamnya. Oleh Imam Syafi'i, berniatlah kita setiap malam. Caranya bagaimana? Takwi beko lupo takalo beko belupo banie sabalun lalo banie lah dulu. Banyaklah dulu kita dulu Bapak dan Ibu menjelang makan sahur itu diajarkan nawaitu sauma gadin an adai fardhi sohri ramadana hasisanati lillahi ta'ala. Setiap malam sengaja ambo puasa bisu hari Ramadan tahun ini karena Allah. Nah, sunnahnya sahur ini beda dengan awak dulu Bapak dan Ibu. Dulu takana dia mau jam-jam 2 itulah jago tuh. Jam 3. Kalau dulu kan ada kentongan. Itu jam 2 lah. Apalagi dibunyikan kentongan, ada loceng, ada yang terbuat dari kayu tuh. Jadi Bapak dan Ibu jam 2 jam 3 lah sahur lah. Barangkali ada juga yang jam 3 jam sampai kini yang sahur seperti itu. Tapi oleh Nabi rupanya disunnahkan mentakhirkan sahur itu. Jadi ini sudah ada imsakiyah. Lihatlah 15 menit atau 20 menit menjelang imsak itu kita sahur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pertama Bapak dan Ibu, kalau sahur jam 2 jam 3 lalu ayo tak kalau beko talamik sholat subuh. Kemudian hikmahnya lagi dengan lambek bersahur itu tentunya waktu kita puasa pun sedikit agak singkat. Nah, oleh karena itu disunnahkan kita mentakhirkan sahur. Yang kedua Bapak dan Ibu terkait dengan berbuka. Nah, kalau masalah berbuka kok. Jadi Bapak dan Ibu, 2 kegembiraan kata Nabi bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa itu gembiranya saat kababuko. Saat kababuko dia datang gadang tidak sanang. Oleh karena itu sunnahnya menyegerakan berbuka. Jadi tunda-tunda berbuka tuh. Asallah bunyi serine. Sunnah berikutnya adalah berdoa. Jangan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Kemudian yang ketiga sunnahnya kalau leado jo kurma. Jadi mudah-mudahan kita bisa walaupun sakit sunnahnya kan kurma itu kan 1, 3 5, 7 kan itu. Kalau ambo acok lupa tuh. Alat makan 3 tambah cile itu tambah cile mesti 5
makan celen 6 mesti tambah 7 kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kurma, kok ndak ada kurma, boleh dengan buah-buahan, boleh juga dengan air putih. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebetulnya panjang kajian terkait dengan puasa ini, utamanya tentang sahur, tentang berbuka ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita semua, dan ini tinggal mengulang-ulang saja. Tapi yang terpenting bagi kita, bagaimana kita bertekad puasa sebulan penuh ini, yang tidak kalah pentingnya berniat kita untuk selalu menegakkan qiyamul lail. Di samping siyamul Ramadan, kita juga menegakkan qiyamul lail, artinya memakmurkan masjid kita di malam hari melalui sholat sunat tarawih, witir berjamaah, memperbanyak infak, sedekah, dan membaca Al-Quran. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.